Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 1D, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membawakan materi yang bertemakan komunikasi formal. Pengertian komunikasi formal. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan di mana setiap anggota saling mentransmisikan informasi. Secara umum, komunikasi memang berarti penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Hal tersebut juga terjadi dalam organisasi. Hal yang terpenting mengenai komunikasi organisasi adalah bahwa komunikasi yang berlangsung harus efektif dan efisien. Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi, di mana biasanya akan menunjukkan posisi seseorang dalam organisasi tersebut. Berikutnya yaitu tentang ciri-ciri komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi lebih banyak dari atasan atau pimpinan daripada bawahan. Berikutnya, yang kedua yaitu cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Ciri-ciri komunikasi formal yang ketiga yaitu memiliki tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Proses komunikasi juga memanfaatkan saluran-saluran formal dalam organisasi, yang dimana setiap anggotanya saling mentransmisikan informasi dan bisa menginterpretasikan. Berikutnya yaitu tentang komunikasi formal yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihan komunikasi formal. 1. Lebih sopan. Yang kedua, berwibawa. Dan yang ketiga, lebih eksekutif. Selanjutnya yaitu kekurangan komunikasi formal. Meliputi 1. Tidak bisa santai. 2. Terlalu menggunakan kata baku. Yang ketiga, terkesan kaku. Berikutnya yaitu tentang struktur komunikasi formal. Komunikasi formal sangat struktural, berjalan melalui hierarki perusahaan dan menunjukkan posisi seseorang dalam perusahaan atau posisi dalam struktur manajemen proyek. Dalam hal event management, komunikasi ini dijalankan dalam situasi formal atau resmi, seperti pertemuan resmi, meeting pembahasan proyek, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Komunikasi email pun sering kali bersifat formal dan menggunakan bahasa formal, terutama dalam konteks profesi. Berikutnya yaitu tentang peranan komunikasi. Komunikasi formal memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah struktur organisasi, karena berhasilnya sebuah organisasi berawal dari cara berkomunikasi dari organisasi tersebut. Salah satu bentuk peran ilmu komunikasi dalam suatu organisasi yaitu
untuk mempermudah diskusi dalam berorganisasi. Komunikasi yang efektif akan berdampak baik untuk kemajuan suatu organisasi. Saat komunikasi berjalan efektif, mereka yang terlibat dalam ruang lingkup komunikasi akan dengan mudah memahami apa yang dibicarakan oleh komunikator. Komunikasi formal itu memiliki perbedaan dengan komunikasi informal. Komunikasi formal itu komunikasi yang bersifat antara staf atau bawahan dengan atasan maupun bos di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi nonverbal seperti email dari suatu organisasi kepada organisasi lain juga harus menggunakan komunikasi formal dan bahasa yang formal. Ketiga, komunikasi yang digunakan saat pertemuan resmi dan meeting berlangsung. Sedangkan komunikasi informal itu komunikasi yang berlangsung antara para staf, komunikasi yang berlangsung di luar aktivitas resmi organisasi, dan organisasi yang berlangsung antara anggota organisasi yang memiliki hubungan dekat. Kami dari kelompok 8 akan memberikan contoh komunikasi formal, yaitu antara dosen dengan mahasiswa, dengan konsep video tentang pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia melalui tatap muka secara langsung di kampus maupun berkomunikasi via online menggunakan Google Meet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 tugas Bahasa Indonesia tentang komunikasi formal. Perkenalkan, nama saya Sonia Septi Alfianingsih dengan NIM 2052311135. Saya Lulu Afifah, NIM 2052311136. Saya Berlina Sukmawati, NIM 2052311133. Saya Tia Septarinda Eka Setiadi, NIM 2052311338. Saya Desia Sulfi Antikasari dengan NIM 2052311141. Sudah menunggu lama ya? Belum. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi
juga di WhatsApp kalian ya. Baik, Bu. Di antara kalian sudah ada yang tahu tentang pengertian isai? Saya, Bu. Isai merupakan karangan yang menjelaskan tema dari sudut pandang si penulis. Bisa dibilang, isai mengandung pendapat yang bersifat subjektif dan argumentatif. Baik, iya benar sekali. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah meyakinkan para pembaca dan membuat pendapat dari penulis. Iya, kamu benar. Dan isai itu memiliki ciri-ciri. Satu, merupakan karangan pendek. Dan dua, mempunyai gaya bahasa yang khas. Isai memiliki beberapa macam jenis. Salah satunya adalah isai paparan. Baik, sekarang Berlin, apa yang dimaksud dengan isai paparan? Isai ini menjelaskan atau memaparkan sesuatu untuk lebih jelas kepada pembaca. Destia, bagaimana cara membuat isai dan apa saja strukturnya? Cara membuat isai yang pertama, memilih topik. Yang kedua, menentukan garis besar gagasan. Yang ketiga, menulis anggapan penulis. Yang keempat, menulis tubuh isai. Yang kelima, membentuk pendahuluan. Yang keenam, menulis kesimpulan. Yang strukturnya yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Baik, terima kasih. Itu tadi materi dari isai. Apa ada yang bertanya? Tidak, Bu. Baik, apabila tidak ada yang bertanya, saya akan memberi tugas yaitu membuat isai dengan tema toleransi antar umat beragama. Bu, deadline-nya kapan? Itu buat deadline seminggu dari sekarang. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas isai minggu kemarin. Tugas isai dengan tema toleransi antar umat beragama kemarin, Bu. Iya benar. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu.